warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast PBSI angkatan 2024 kelompok berapa? 5. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira kalian penasaran atau enggak nih? Sebelum masuk ke topiknya kita ya. Nah, boleh perkenalan dulu, saya Miftahul Isnaini dan juga rekan saya Ilham Septo Fadil. Oke, jadi kita membawakan satu narasumber yang cukup populer gitu ya di Kota Purworejo. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Mas? Namanya siapa, kemudian kuliah di mana gitu, biar para penonton itu pada tahu gitu tentang identitas Masnya sendiri. Oke, baik. Sebelumnya halo, perkenalkan nama saya Fajar ya. Fajar Januar Dwiqa kalau misal lengkapnya ya. Tapi biasa orang-orang tuh manggilnya Fajar. Itu kalau di Purworejo, iya. Tapi kalau misal di luar Purworejo tuh kadang bukan nama asli, beda nama asli ya. Kang Fajar. Kang Fajar gitu. Atau bisa juga ada yang menyebut saya mirip bawa TikTok, tapi enggak lah ya. Siapa itu bawa TikTok? Kita ya, yang dulu ya? Iya, yang dulu. Itu loh. Apa itu yang mana? Yang bawa TikTok itu loh. Pernah kan ya? Baju takut kudet ini. Oke, lanjut. Zaman-zaman SMP lah. Iya, zaman-zaman SMP itu ya. Dan tapi saya juga, nama saya Fajar tapi bukan Fajar Setboy ya teman-teman. Oke, bukan Fajar Setboy. Oke, kalau misal kuliahnya saya di Universitas Muhammadiyah Purworejo ya, kampus kebanggaan kita semua di Purworejo ya. Iya, benar. Nomor 1 Sekaresidenan Kedu. Masya Allah. Iya, saya Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Manajemen. Oke. Di Sucen ya itu ya. Iya, di Sucen. Oke. Nah, itu semester 8 ya? Semester 8, iya. Oke. Ini lagi menempuh skripsi. Aduh, lagi sih. Berat ya. Enggak, justru malah kalau skripsi itu apa ya? Waktu luangnya terlalu banyak. Oh, itu kenapa itu? Iya, karena emang udah nggak ikut organisasi kan, udah demisioner, terus udah nggak ada mata kuliah, tinggal mengerjakan skripsi. Ya ini sambil nyambi kerja gitu kan. Oke, nyambi kerja. Jadi kesibukannya apa aja itu? Kerja sama skripsi aja. Kerja sama skripsi itu, waduh hebat banget. Tapi masih aktif organisasi gitu atau enggak? Insya Allah bulan ini udah lepas. Udah lepas gitu ya, udah fokus ke skripsi dan kerja gitu ya. Iya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih teman-teman. Nah, topik kita kali ini berhubung kita itu membawakan narasumber Mas Fajar Januar Dwiqa gitu. Oke, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 8. Nah, topik kita kali itu membahas tentang bukan hanya lulus kuliah saja, tetapi lolos dari sarang kupu-kupu. Maksudnya gimana sih lolos dari sarang kupu-kupu itu? Maksudnya bahwa bukan hanya kuliah aja ya, tapi gimana Tuhan? Jadi tuh harus Aktif gitu ya? Di dalam berbagai bidang organisasi ya lah. Bener, di organisasi, dimanapun itu, di lomba-lomba gitu ya. Oke, jadi karena kesibukannya Mas Fajar ini ya, kerja dan skripsi. Nah, dulu kan Mas Fajarnya aktif organisasi ya. Nah, itu boleh disebutkan nggak sih apa aja sih organisasi yang pernah diikuti gitu? Oke, kalau misal di kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo ya, kita lingkupnya di kampus aja ya. Kalau misal di luar, waktu SMA, SMP juga ada sih, tapi kita bahas tentang di kampus aja. Saya mengikuti cuma dua organisasi aja, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan juga UKM Tapak Suci gitu. Iya, hanya 2 aja itu sih. Selebihnya nggak mengikuti. Iya. Jadi selama berarti berapa? 4 tahun ya? Iya, kurang lebih 4 tahun. Nah, 4 tahun itu ini. yang apa tadi? Pertama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa disingkat jadi IMM gitu ya. Nah, itu dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Kalau IMM karena saya angkatan 21 ya, saya masuk di dari tahun 21 sampai sekarang tahun 2025. Masih aktif jadi masih aktif, iya. Waktu di IMM itu ada tahapnya, prosesnya. Jadi di tahun 2021 kan masuk ya kayak kalau misal di organisasi lain makrab dan lain sebagainya. Tapi kalau di IMM kan ada Darul Arkom dasar gitu. Itu sebagai syarat untuk masuk IMM. Oh, gitu. Kayak seleksi gitu ya. Iya, jadi itu modelnya adalah model pelatihan agar dari seorang mahasiswa itu bisa mendapatkan ilmu tentang yang ada di semuanya di lini
keislaman, terus di organisasi dan lain sebagainya itu. Karena itu penting juga ya. Iya, karena itu penting. Ya. Iya, betul. Penting untuk kehidupan di lingkup mahasiswa, di masyarakat juga ada gitu kan. Sangat. Oke, jadi boleh sekalian promosi nih. Jadi IMM itu isinya apa aja sih buat nih maba-maba yang mau masuk Universitas Muhammadiyah Purworejo nih dan mau join itu IMM, boleh jelasin nggak sih? Oke, Sedikit boleh. aja, gitu. IMM itu sebenarnya kita organisasi Islam ya, tapi mempunyai 3 landasan. Yang landasan ini, ya, 3 landasan ini menjadi hal yang bisa membuat mahasiswa itu berkembang gitu. Yang pertama adalah religiusitas. Nah, dari konsep tentang keagamaan, nanti kita pembahasan tentang keagamaan, baik nanti itu agama Islam dan agama lain juga kadang ada juga. Iya, agama lain kita membahas ya hanya sedikit aja. Kenapa Islam itu menjadi agama yang paling benar gitu kan? Iya, Terus kenapa agama Kristen dan lain sebagainya memang seperti itu ya? Mungkin kepercayaan masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa buat bahas secara lebih detail di sini gitu. Dan pembahasan religius ini juga bukan hanya Islam aja, nanti tentang kalau misal ada individu seorang mahasiswa yang memang belum lancar membaca Al-Quran, kita bimbing. Iya benar. Ya, kita bimbing agar seorang individu itu bisa belajar Al-Quran secara lebih mendalam, keislaman secara lebih mendalam, Al-Islam kemuhammadiyahan gitu kan. Kadang pembahasan di kampus itu Al-Islam ya, AIKA kan, ada mata kuliah. Iya, ada mata kuliah itu kalau misal di IMM kita bahas, di AIKA bisa jauh lebih mudah gitu kan. Gitu. Jadi seperti itulah kalau misal di poin pertama. Landasan yang kedua adalah intelektual. Sebagai mahasiswa kan memang harus punya itu ya, kemampuan berpikir. Iya, critical thinking itu menjadi berpikir kritis menjadi hal yang penting banget lah untuk kita semuanya gitu. Sebagai mahasiswa, makanya kita selalu mengadakan adanya bedah buku, diskusi gitu kan. Agar menjadi seorang mahasiswa bukan hanya mengejar ijazah aja gitu kan. Mengejar ijazah kayak tapi seperti judul ya. Betul, kayak seperti judul. Bukan hanya lolos gitu. Lulus Hanya gitu. lolos, bukan hanya lulus. Kuliah tapi juga lolos jadi sarang kupu-kupu gitu. Betul. Karena tanggung jawab menjadi seorang sarjana itu besar. Menjadi seorang yang harus problem solvingnya ada gitu kan. Karena nanti kita akan kembali ke masyarakat. Yang ketiga ada humanitas. Selain religiusitas dan intelektualitas, maka adalah penerapan ke lingkup masyarakat. Kalau 2 poin ini yang religiusitas sama intelektualitas masih belum dapat, maka di masyarakat nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Alhasil poin yang kedua ini menjadi poin penting. Poin yang ketiga adalah penerapan secara langsung. Gitu, secara langsung untuk lebih mendalami di apa yang kita belajar di kampus kita terapkan di lingkup masyarakat gitu kan. Seperti itu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan banyak sekali bidang yang memang akan membuat ya teman-teman mahasiswa yang masuk gitu kan bisa menjadi lebih aktif kalau memang mereka mau aktif gitu kan. Karena memang mahasiswanya sendiri sih ya. Betul, tergantung dari mahasiswa sendiri. Kalau punya keinginan buat aktif, pengen jauh, punya relasi pertemanan yang banyak, terus pengen lebih value-nya jauh lebih tinggi ya harus mau nggak mau harus aktif kan. Iya benar, harus aktif. Nggak boleh cuman jadi anak kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang ya ampun. Ini siapa nih? Mungkin yang dinonton juga jadi masa kupu-kupu, harusnya tersindir sih ini. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Nah, nanti kita bakal dapat motivasi bagus-bagus nih dari Mas Fajar sendiri, seorang motivator buat kita semua gitu. Oke, nah untuk di IMM itu Mas Fajar kayak pangkatnya atau divisinya bagian apa sih? Oh, jabatannya lah. Jabatannya. Ya, jabatan. Benar sekali. Saya dari semester 3 sampai sekarang. Iya. Kan ini kan di IMM itu ada tingkatan. Ya. Pimpinan komisariat, ada koordinator komisariat, pimpinan cabang, terus dewan pimpinan daerah IMM, terus ada dewan pimpinan pusat. Dewan pimpinan pusat itu lingkupnya se-Indonesia gitu kan. Nah, kalau saya di pimpinan komisariat Ibnu Sina yang memang itu membawahi Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial. Kalau jabatannya dari semester 3 ketua umum. Merintis dari awal. Jadi dari semester 3 ketua umum,
terus lanjut di periode kedua ketua umum lagi. Jadi di semester 5 ya, terus sekarang di koordinator komisariat semester 7 dan 8 ketua umum lagi. Jadi kalau misal di IMM yaitu berturut-turut jadi ketua umum. Waduh, Masya Allah, sangat aktif gitu ya. Iya, aktif sekali. Salah satu sosok pemimpin yang bagus banget ini. Kemudian untuk yang tapak suci itu mulai dari tahun kapan gitu? Sama, dari tahun 2021 semenjak saya masuk kan. Kalau kalau lingkup dunia persilatan ya itu udah dari SMP. Berarti emang udah ada dari. Iya, udah ada bakat dari SMP gitu ya, udah latihan gitu. Udah latihan, ya ikut lomba dan lain sebagainya. Terus kan pengen meneruskan lah ya di kampus gitu kan. Ada tapak suci nih di sini, sekaligus mau lanjut gitu kan. Ya lanjut. Gitu. Nah itu dari UKM tapak suci di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu pernah nggak sih Mas Fajar itu sampai bisa ikut lomba-lomba mungkin sampai luar kota gitu? Pernah. Lombanya di Magelang Championship gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sip banget pokoknya. Nah, kemudian untuk alasannya Mas Fajar sendiri ikut organisasi di kampus itu buat apa sih? Kalau alasan organisasi sih sebenarnya saya punya tujuan sendiri ya, bahwa saya selain melihat kondisi masyarakat yang memang di Indonesia ya, kita minim literasinya itu sangat rendah di tingkat dunia bahkan gitu kan. Nah, yang ingin saya inginkan gitu kan di lingkup organisasi adalah untuk mencerdaskan semuanya gitu. Bahwa kalau misal untuk mencerdaskan semuanya juga diri saya juga harus cerdas, harus baca buku kan. Cerdas dulu baru mencerdaskan. Itu tujuan utama saya gitu kan. Dan tujuan yang kedua adalah lillahi ta'ala untuk berdakwah gitu kan. Bahwa kalau semata-mata kita hanya untuk meningkatkan diri aja, pengen public speaking kan, kebanyakan tuh mahasiswa ikut organisasi hanya pengen public speaking. Iya benar, pengen pintar ngomong gitu kan. Pintar ngomong. Nah, kalau misal ngomong kita semua bisa gitu kan. Dan public speaking itu sebenarnya bukan kemampuan beberapa orang aja, tapi semuanya bisa gitu kan. Semua orang bisa. Bahkan orang yang se-introvert apapun itu bisa loh untuk bisa jadi motivator, bisa jadi ini, dan public speakingnya jauh lebih bagus. Barangkali kan ada gitu kan. Ini Mas Fajar introvert atau ekstrovert? Dulu saya introvert. Terus bisa berubah ini? Iya, dulu saya introvert. Iya, benar-benar introvert dari waktu SMP, SMA gitu kan. Iya, benar-benar dulu introvert banget dan nggak kenal organisasi kan. Terus setelah itu ada yang mengajak untuk ikut organisasi, cobalah gitu kan. Tapi kalau misal saya stuck terus di sini gitu kan, wah nggak bisa nih gitu kan. Nggak ada perubahan karena saya orang yang introvert tapi suka tantangan gitu kan. Makanya cobalah untuk meningkatkan tingkatnya. Iya dijajal. Bahasa Jawa, bahasa dicoba Indonesia terus, apa itu? Oke, dicoba iya, ya. dicoba lah ya. Dicoba terus terus alhasil di kampus kan ya itulah menjabat di ketua umum dan lain sebagainya itu. Gitu lah. Buat motivasi teman-teman gitu. Oke. Nah, itu untuk pengalaman organisasi gitu baru mulai di universitas atau udah dari sekolah dulu SMP, SMK pernah gitu? Dulu dari SMP. Oh, itu ikut OSIS atau apa? Kalau saya lebih ke kepanduan sih, Hizbul Waton. Oke, gitu. Hizbul Waton Pramuka ya kalau. Iya, Hizbul Waton Tapak Suci gitu. Terus di SMA Qadarullah juga saya jadi ketua umum juga. Itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau misal bahasa orang-orang OSIS lah ya, OSIS. Kalau OSIS negeri ya, kalau IPM itu Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah gitu. Jadi ya di lingkup itu udah di tingkat pimpinan cabang itu sekecamatan. Jadi kecamatan Kebumen karena saya asli Kebumen. Maka ya itu prosesnya panjang lah dari kelas 10 terus kelas 11 terus kelas 11 itu udah langsung naik ke ketua umum gitu, ketua umum pimpinan cabang dan membawahi 7 sekolah 7 sekolah gitu kan yang emang harus ngebentuk sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Kebumen itu gitu. Oke, jadi aktif banget nih dalam kemuhammadiyahan gitu ya. Iya, kalau perihal kemuhammadiyahan iyalah, bolehlah dikatakan seperti itu. Untuk momen yang paling penting gitu atau momen yang paling oke sehingga Mas Fajar itu mau untuk memulai itu organisasi-organisasi dan aktif dalam kemuhammadiyahan gitu gimana sih?
awalnya saya dipaksa. Oh, dipaksa. Iya. Awalnya Dipaksa saya sama dipaksa. siapa itu? Dipaksa sama senior saya dulu kan. Ayo ikut gitu kan. Lah nggak mau lah. Buat apa ikut organisasi gitu kan? Nggak dapat apa-apa gitu. Capek malah gitu ya. Capek, udah capek pikiran, capek tenaga, ngeluarin uang gitu kan. Iya, Kan benar. kebanyakan kayak gitu. Terus apa namanya dipaksa, setelah dipaksa-paksa, oke lah cobalah ikut gitu. Terus ikut pelatihan yang namanya Taruna Melati. Nah, Taruna Melati ini sama halnya DAD di IMM gitu kan. Jadi ada pelatihan selama 3 hari 2 malam, itu isinya materi semua dan diskusi gitu kan. Yang emang itu ngebentuk banget gitu kan waktu di situ. Terus saya coba untuk awalnya karena saya introvert ya, terus belum bisa apa-apa, terus memaparkan di forum grup diskusi ya, presentasi gitu kan. Aku cobalah buat bilang sesuatu apapun yang emang ada di pikiran aku sesuai dengan materi itu gitu kan. Terus aku coba, oke, bisa lah, bisa. Terus ada tahap. Jadi yang paling aktif di situ malah. Hebat banget. Ya karena ada kemauan. Karena ada kemauan. Kalau dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau dari orang lain ya apa ya namanya? Mau motivator sehebat apapun, kalau nggak dari diri sendiri. betul. Kalau nggak dari bakal sendiri, jadi ya. iya. Ada orang lain yang nyemangatin, ayo semangat. Gitu. Tapi kalau diri kamu nggak semangat gimana? Ya kan? Emang kebanyakan kayak gitu ya. Apalagi sekarang generasi yang rebahan-rebahan. Scroll TikTok ya. Iya, Scroll cuma TikTok. di kamar aja, Betul. cuma rebahan scroll TikTok, main HP gitu toh ya. Kayak gitu. Oke, jadi karena dari sendiri-sendiri juga, tapi Mas juga punya nggak itu kayak semisal sosok atau role model yang bikin Mas itu seolah-olah motivator buat Mas Fajar sendiri untuk aktif dalam dunia perkuliahan dan dunia organisasi gitu. Role model saya adalah Nabi Muhammad sih. Wah, Nabi Karena Muhammad memang SAW. iya, teladan yang paling utama gitu kan, manusia ya, kita harus punya role model yang jauh lebih bagus gitu kan. Jangan role model yang kayak presiden sekarang gitu. Atau wakil presiden sekarang yang memang nggak menerapkan untuk mau membaca gitu kan. Iya, janganlah benar. gitu. Tapi role model kita memang harus teladan Nabi Muhammad, karena beliau mempunyai akhlak yang mulia, terus bagaimana menyikapi seorang manusia. Dan yang paling hebatnya adalah, ini saya belajar dari teladan Nabi Muhammad, beliau selalu menyesuaikan dengan siapa beliau bertemu. Contoh dengan orang yang memang seorang pengemis, beliau lebih menerapkan ya, tidak mengejudge bahwa pengemis itu salah dan lain sebagainya gitu kan. Terus orang-orang yang lain, jadi memang kayak kepribadian beliau tuh banyak ya gitu kan. Tapi teladan yang memang saya ambil adalah seperti itu. Misal contoh, saya bertemu dengan teman-teman gitu kan yang memang ekstrovert banget nih, berarti saya juga harus Ekstrovert. iya, Sampai kalah gitu. dan sampai kalah gitu kan. Kalau misal dengan orang yang punya hati yang lembut gitu kan, saya juga nggak bisa buat bilang terlalu ekstrovert ya, bahwa kalau misal terlalu ekstrovert dikira nanti iya berlebihan, emosi banget tuh orang gitu kan. Perasaan orang beda-beda, halnya saya ya itu lembut juga gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya. Iya, teladan Nabi Muhammad seperti itu. Iya, teladan Nabi Muhammad seperti itu. Terus dalam segi kepemimpinan dan lain sebagainya gitu. Yaitu role model sih ya. Oke, Role benar. model. Oke, Kalau sip. di sini ya, di organisasi atau di lingkup pertemanan masih belum nemu sih ya perihal itu. Oke, gak Role apa-apa. modelnya Yang dari penting diri punya sendiri. Nabi Muhammad, punya Allah juga Betul. gitu. Oke, sip banget nih jawaban dari Mas Fajar sendiri. Oke, tapi sekalian boleh diminum Mas Fajar biar gak iya, siap. biar gak haus Iya. gitu ya. Silakan. Saya yang diundang malah. Ya, boleh diminum. Sebagai tamu. Siap. Kemudian ini untuk dunia perkuliahan gitu ya, kan Mas Fajar aktif dalam berbagai organisasi, aktif ikut lomba-lomba, banyak sekali lombanya gitu ya. Nah, caranya gimana sih? Boleh kasih tips nih ke teman-teman yang lagi nonton, tips untuk mengatur waktunya nih. Terus juga Mas Fajar kan kerja gitu ya. Nah, itu Iya. kerjanya mulai dari akhir-akhir ini atau udah lama pernah kerja gitu? Oh, akhir-akhir ini aja. Oh, Soalnya akhir-akhir kalau ini. pas awal-awal kan emang sibuk di organisasi Sibuk-sibuknya ya. gitu. Nah, boleh dikasih tahu nih tipsnya untuk mengatur memanage waktu antara kuliah dan juga organisasi dan juga kerja juga. Karena kan memang organisasi Mas Fajar IMM itu sangat aktif gitu ya. Tapi Mas Fajar tetap bisa pintar mengolah waktunya gitu. Nah, itu Membagi boleh waktunya. ya kasih tipsnya gitu. Oke, kalau misal tips ya, ini tips sederhana yang memang
selalu saya terapkan gitu kan ya. Kalau dulu ini sebelum kerja dulu ya, di waktu semester 3 semester awal lah sampai semester sekarang, tipsnya adalah memprioritaskan yang memang itu menjadi yang paling penting. Contoh prioritas pertama adalah kuliah, gitu kan. Kuliah, tugas gitu kan. Kerjakan dulu baru ke organisasi. Karena memang kalau misal kita hanya di sibuk organisasi kan kewajiban utama kita adalah kuliah gitu kan. Tapi tidak kalau misalnya itu nggak mengecualikan organisasi, karena organisasi itu tanggung jawab juga, amanah gitu kan, amanah. Jadi memang pertama adalah prioritas apa dulu sih yang memang harus dikerjakan, paling penting dulu. Kalau misal nih ada kelas gitu kan, memang ada kelas dan ada tugas gitu kan, tapi kita ada tabrakan organisasi, itu harus gimana gitu kan. Selesaikan dulu kelasnya baru nyusul ke organisasi. Kalau kan banyak orang yang memang kadang udah selesai di kuliah gitu kan, tugas dan sebagainya, udah merasa capek tapi tidak menunaikan tanggung jawabnya, kan salah juga gitu kan. Memang harus membagi waktunya seperti itu gitu kan. Dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi waktu dulu semester 1, semester 2 tuh saya masih ada tanggung jawab di Kebumen ya, itu di pimpinan daerah tingkat kabupaten, pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu saya ya selain mengerjakan tugas, terus di sini kewajiban saya sebagai mahasiswa menjalankan amanah di sini, dan juga selalu bolak-balik ke Kebumen Purworejo ya untuk ya menunaikan lah gitu kan. Itu tips sederhana adalah memprioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Penting dulu. Kalau ya itulah, kalau misal belum terlalu penting ya nanti dulu gitu ya, bisa cari yang dulu gitu ya. Oke. Nah, kalau misal pernah nggak sih, kan kebanyakan mahasiswa itu takut ikut organisasi karena takut bentrokan gitu ya dengan jadwal kuliah. Nah, kalau misalnya kita itu lebih fokus ke kuliahnya nih, misalnya kalau disuruh ini ada kegiatan ini, nah mahasiswanya harus ikut organisasi tersebut gitu. Nah, kemudian kalau misal dianya itu nggak mau ikut organisasinya tapi mau mentingin kuliah dulu, mentingin tugas dulu, tapi kan nggak enak gitu ya sama rekan-rekannya gitu ya. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya gitu? Rekan-rekan di organisasi? Iya, benar. Komunikasi. Iya, karena kalau misal komunikasi kita nomor 1 ya, kita mengkomunikasikan dulu, bentar ya, saya lagi ada tugas, nanti saya nyusul. Iya, masih ada kelas, nanti saya nyusul gitu. Itu biar orang yang memang menunggu kita itu tidak benar-benar terlalu menunggu ini gimana, ini mana gitu kan. Terus berpikiran yang lebih, paling nggak mau menunaikan tanggung jawab gitu kan, malas dan lain sebagainya gitu kan. Iya, bisa disangka malas gitu kan, padahal ada tugas gitu kan. Makanya komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Komunikasi bagian dari kontribusi gitu kan. Entah kontribusi ya, kalau misal di sini ya teman-teman kan sedang mengerjakan tugas misal gitu kan, terus teman-teman di kampus tuh masih ada kegiatan komunikasi gitu kan, karena ya komunikasi bagian dari kontribusi supaya kita sama-sama enak lah gitu. Itu kayak gitu kalau dari saya. Pinter banget jawabannya. Kemudian untuk pernah nggak sih itu bentrokan gitu antara kuliah dan organisasi, kan sering gitu ya? Oh, sering gitu. Oke, nah itu kan pasti capek gitu ya, antara fokus kuliah, fokus organisasi, fokus lomba. Nah, tapi Mas Fajar itu kelihatannya masih fit aja nih, masih oke aja gitu ya. Nah, cara supaya kesehatan mental dan fisiknya itu tetap terjaga nih, takutnya kan mahasiswa mau ikut organisasi, mau ikut inilah itulah, misalnya capek kan moodnya jadi jelek. Iya gitu. Benar sekali, takutnya kecapean, nggak kuat gitu. Nah, boleh kasih tipsnya gitu nggak? Pertama adalah tujuan awal kita untuk masuk organisasi gitu kan. Kalau misal tujuan kita masuk organisasi cuman pengen meningkatkan value aja gitu kan, ya besok aja masih bisa kok gitu kan. Tapi kalau tujuan kita masuk ke organisasi untuk lillah gitu kan, lillahi ta'ala gitu kan, untuk kepentingan orang banyak, insya Allah mau bagaimanapun diri kita capek gitu kan, mau sesibuk apapun diri kita, tapi kita tetap akan menunaikan gitu kan. Karena kalau tujuan kita udah salah di awal, dalam selanjutnya itu akan berantakan gitu kan. Bahkan di kuliah gitu kan, tujuan awal kita kuliah apa gitu. Nah, itu kan kalau misal hanya sekedar
sarjana lulus gitu kan, mendapatkan ijazah. Orang yang mendapatkan ijazah aja, bahkan hanya bayar ijazah ya, itu bisa loh gitu kan. Iya, jadi nggak menempuh dalam pendidikan. Itu banyak orang-orang yang seperti itu, tapi jangan ditiru lah ya. Seperti bikin SIM. Iya, tembak ijazah. Ya gitulah, makanya proses pembelajaran di kampus itu penting gitu kan. Kayak gitu kurang lebih. Gitu teman-teman dengerin, kalau misalnya takut mengorganisasi tapi takut kecapean juga, ini ada tips dari Mas Fajarnya sendiri gitu. Kemudian untuk tantangan nih atau kesulitan saat memulai organisasi gitu, maksudnya baru terjun ke dunia organisasi gitu. Nah, mungkin ada sesuatu gitu yang bikin Mas Fajar kaget dalam organisasi atau kesulitan gitu, ada nggak? Kalau di dalam organisasi kesulitan selalu ada sih ya, pasti tantangan ada gitu kan. Termasuk kan dulu yang saya nggak tahu apa-apa waktu semester 3 jadi ketua umum komisariat gitu kan. Karena saya baru kaget ya. Baru ikut Darul Arkom dasar, setelah itu ada proses sedikit, terus jadi ketua umum, nggak tahu mau ngapain. Nah, ya kan, nggak tahu mau ngapain, berarti saya tantangannya adalah belajar. Kalau saya nggak belajar, bagaimana nanti anggota-anggota saya akan kehilangan arah. Kayak ibaratnya kapal terus ada yang kalau misal yang nyetir nahkodanya gitu. Kalau nahkodanya salah arah gitu kan, maka otomatis semuanya juga salah arah kan. Penumpangnya juga akan salah arah. Makanya harus tetap belajar. Iya, belajar. Kuncinya belajar, karena belajar itu bukan hanya di kampus aja gitu kan, dan bukan hanya di usia kita aja, tapi selalu sepanjang hayat gitu kan. Belajar itu sepanjang hayat. Benar sekali, tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek gitu ya, tetap belajar terus gitu. Oke. Nah, menurut Mas Fajar nih, seperti apa sih kualitas mahasiswa yang harus dimiliki nih untuk ikut organisasi-organisasi gitu? Yang harus dimiliki? Ya. Maksudnya untuk ikut organisasi gimana? Maksudnya kesiapan. Kesiapan. Berarti kalau misalnya ada yang belum masuk organisasi, terus kesiapan apa yang harus dimiliki? Iya, benar. Mental. Betul jawabannya. Mental, dan harus berani. Mau nggak mau kita harus melampaui batas kita gitu kan. Kalau kita kan sebenarnya yang jadi poin problem utama adalah kita membatasi diri gitu. Kita membatasi diri kita untuk tidak ikut ini, untuk tidak ikut itu, terus untuk hanya sekedar rebahan aja gitu kan. Aku nggak bisa itulah gitu kan. Itu kan udah membatasi. Benar sekali. Padahal belum mencoba. Aku nggak tahu ini, nggak tahu itu kan. Kenapa nggak belajar? Nah, salah juga di situ kan. Kalau memang hanya sekedar terlalu membatasi diri, padahal diri kita itu bisa jadi jauh lebih baik loh. Siapa tahu kan besok bisa jadi presiden gitu kan. Yang emang nggak mungkin kan. Kalau misal kata pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina. Ya, itu sebenarnya filosofinya adalah kita tidak boleh membatasi diri kita dan punya cita-cita yang jauh lebih tinggi gitu kan. Kalau cita-cita kita hanya sekedar polisi, kita misal mau jadi polisi, step apa yang mau kita lakukan gitu kan. Kalau misal takut ditembak, takut di demo gitu kan, ya udah ngebatasi, dan semua ada resikonya. Semua ada resikonya gitu kan. Kalau kita nggak ambil, pasti ada resiko. Iya, apa yang kita ambil pasti ada resikonya. Apapun itu gitu kan. Kalau nggak berani, salah juga. Nggak bisa, udah jadi orang terintrovert ya. Jadi nggak berani ngapa-ngapain. Iya, udah nggak berani ngapa-ngapain, udah. Terus maunya ya pengen yang mudah-mudah aja, kayak orang mahasiswa yang nugas nggak mau berpikir gitu kan, pakailah ChatGPT. Iya. Iya benar nggak? Benar ya? ChatGPT atau AI yang lain gitu kan. ChatGPT yang nanti kopas terus hanya diparafrase sedikit gitu kan, udah langsung kirim ke dosen, nggak ada 10 menit gitu kan. Itu udah jadi. Iya, udah membatasi pikiran kita sendiri, dan tanpa disengaja adalah merusak kebodohan kita gitu kan. Ternyata kita nggak mau untuk berpikir, jadi malas berpikir, terus jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Yang penting pengen cepet selesai gitu kan, hanya untuk formalitas kewajiban aja kan. Ya dosen udah
udah ngelihat sebenarnya gitu. Udah ngerti ya. Iya, udah ngerti ya, ini pakai ChatGPT ini nggak mungkin mikir sendiri. Ya seperti itulah ya. Sip banget nih. Jadi harus mau berpikir, harus mau siap mental gitu ya, walaupun dimarah-marahin gitu sama atasan juga sama senior gitu juga ya. Iya, begitulah kurang lebih. Oke, nah boleh dikasih tahu nih manfaat-manfaat ikut organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus itu apa aja sih dari pengalaman Mas Fajar sendiri nih? Manfaatnya banyak ya. Pertama, diri saya jauh lebih bisa berpikir secara meluas. Jadi perspektifnya bukan hanya diri saya sendiri, tapi ternyata saya bisa ngelihat perspektif orang lain gitu kan. Oh ternyata orang itu bisa berpikir alur berpikirnya seperti ini. Terus saya alur berpikirnya seperti, ternyata ada orang lain yang memang alur berpikirnya jauh lebih out of the box gitu kan. Jauh lebih bagus. Itu manfaatnya bisa ngelihat di situ gitu kan. Bisa berpikir. Terus yang jauh lebih bermanfaat adalah waktu saya itu KKN. Iya. Jadi di KKN kan memang kita menghadapi masyarakat ya. Benar sekali. Secara langsung gitu kan. Secara langsung. Baik itu nanti di masyarakat itu ada pemuda-pemudanya. Biasanya kalau misal organisasi pemuda ya, Karang Taruna gitu kan. Kalau terus ada di lingkup bapak-bapak, ada ibu-ibu kan gitu kan. Kalau misal aku nggak ikut organisasi, terus apa yang memang dipelajari di organisasi di masyarakat, ternyata kita hanya diem-diem aja. Kalau ditanya hanya sebatas sewajarnya aja. Terus kalau misal ada permasalahan ini di masyarakat, kita nggak bisa kasih solusi. Kurang sosialisasi. Terus kita ya hanya sekedar di base camp KKN aja. Terus nggak mau lingkup ke masyarakat gitu kan. Jiwa sosialnya nggak kebentuk. Kalau di organisasi pasti kebentuk, mau nggak mau harus ketemu orang ya kan, mau nggak mau harus mengadakan kegiatan, mau nggak mau harus ngobrol dengan dosen gitu kan. Nah itu yang memang jadi pelajaran penting bagi saya gitu kan di lingkup masyarakat. Bahkan waktu misal teman-teman udah kembali nih setelah lulus gitu kan, kembali ke lingkup masyarakat, ke desanya teman-teman gitu kan, jangan sampai di situ kalau nggak ikut organisasi dan hanya stuck aja di lingkup masyarakat tuh, di desanya teman-teman sendiri udah jadi orang paling introvert gitu kan. Paling introvert, gak mau ngobrol dengan masyarakat. Iya, takut gitu kan. Terus orang masyarakat tuh selalu memandang mahasiswa itu adalah punya perpikiran yang lebih gitu kan, lebih dari mereka, punya problem solving yang jauh lebih lebih bagus gitu kan. Dan harapan masyarakat memang seperti itu. Kalau kita nggak ikut organisasi, nggak mau berpikir, terus hanya rebahan, tugas aja ChatGPT gitu kan. Itu iya, manfaat di masyarakat kita nggak dapat gitu kan. Dan orang-orang bakal mikirnya, halah itu mahasiswa itu aja kuliah nggak ada apa-apanya gitu kan, dibanding orang yang berpengalaman kerja gitu kan. Ya hanya pengangguran selama 4 tahun menunda gitu kan, sama aja di situ gitu kan. Kalau emang diri kita membatasi, nggak ikut organisasi dan lingkup sebagainya, yaitu manfaat paling besar adalah ke masyarakat bagi saya ya. Termasuk ya waktu KKN dulu gitu, ternyata di KKN tuh kita harus dituntut untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Ini sedikit cerita ya, di KKN itu waktu itu ada permasalahan tentang desa itu membutuhkan website website untuk mengakses segala data yang ada di lingkup masyarakat tersebut. Nah makanya mau nggak mau ya kita bikin gitu kan, untuk sinyal. Terkendala nggak? Enggak, kalau itu nggak terkendala gitu kan. Karena memang di sana ada wifi ya kan. Terus ada di kelompok saya juga ada program studi teknologi informasi, yaitu bisa dimanfaatkan. Menguasai gitu ya? Iya, menguasai gitu kan. Termasuk ya dari diri kita masing-masing, entah di lingkup fakultas manapun, ya kita harus menerapkan apa yang sudah kita pelajari di lingkup masyarakat. Itu manfaatnya banyak lah gitu kan. Oke, nah dari sini kebetulan sudah berapa menit ini, sudah lama banget Mas Fajar memberikan motivasi banyak untuk penonton semuanya gitu. Nah sebelum diakhiri nih, mau tanya lagi nih, mungkin Mas Fajar
pernah merasakan sesuatu ya mungkin wow banget nih, maksudnya dalam organisasi gitu. Maksudnya dari organisasi itu Mas Fajar bisa ikut sesuatu yang mungkin bagi Mas Fajar itu sangat luar biasa gitu. Misalnya keluar kota sampai kemana-mana gitu, pernah nggak sih? Pernah. Jadi karena saya di IMM ya, saya ikut Darul Arkom Madya yang memang itu tingkatannya setelah Darul Arkom dasar. Nah itu tingkat nasional. Itu di Jakarta ya, tepatnya di Ciputat. Tahu nggak Ciputat, orang Jakarta? Tahu ya. Tahu ini. Di depan itu di kampus UIN Syarif Hidayatullah gitu kan. Di situ saya menempuh kegiatan Darul Arkom Madya. Di situ ternyata ya, ketika memang saya menganggap diri saya singa di kampus saya sendiri, di sana saya jadi kucing gitu. Iya, karena memang pembahasannya adalah di situ mereka udah pakai referensi buku, mereka baca bukunya udah jauh lebih banyak daripada saya gitu kan. Jadi minder gitu ya. Lebih luas gitu kan, lebih luas. Terus diskusi mereka bukan hanya sekedar buku, kitab gitu kan. Kitab yang mereka baca karena memang UIN ya, Universitas Islam gitu kan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu kan kampusnya Pak Mendikdasmen Pak Mukti kan, itu di sana. Terus itu pengalaman saya. Terus yang kedua adalah Jambore, itu tingkat nasional, itu Asosiasi Masjid Kampus se-Indonesia. Di situ nanti pembahasannya tentang pemberdayaan masjid di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Itu tempatnya di Bandung gitu. Jadi memang saya berangkat sendiri ya, di Jakarta sendirian gitu kan. Nggak tahu apa-apa. Tapi sampai sekarang aman-aman aja sih. Aman-aman aja sih. Jadi saya takut dulu kan, tapi ternyata takut itu ternyata bagi saya adalah membatasi diri kita gitu. Ya mau nggak mau harus gas terus gitu. Jalanin aja ya. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Kalau dari pandangan Mas Fajar itu mending ikut organisasi langsung banyak gitu atau satu-satu tapi maksimal gitu? Tergantung tujuan dari kita ya. Kalau misal mau ikut organisasi banyak, diri kita sebenarnya sanggup enggak gitu kan untuk mengatasi semuanya. Barangkali di sana mengajukan, jadi ketua umum, di sini ketua umum kita nggak bisa juga. Emang harus kalau dari saya sih lebih ke ngelihat dari diri saya sendiri gitu kan. Oh saya bisa 2 nih, berarti oke lah 2 gitu kan. Dan nanti 2 itu bisa dilakukan secara maksimal gitu kan. Kalau misal organisasi banyak tapi kita nggak ngapa-ngapain, nggak kasih kontribusi sama aja gitu. Gitu dari saya. Oke, jadi ini dari tadi kita sudah membahas tentang itu ya, pengalaman Mas Fajar dalam aktif organisasi, aktif lomba-lomba, dan juga dalam perkuliahan juga tidak tertinggal gitu ya. Nah, boleh sampaikan pesan buat mahasiswa yang mungkin sedang menonton dan dia tuh cuman tiduran aja nih, cuma rebahan aja, bahwa bahkan kuliahnya itu juga tidak niat gitu. Nah, supaya mereka itu niat untuk kuliah, kemudian juga aktif organisasi gitu. Boleh kasih pesan-pesannya? Menjadi sarjana itu punya tanggung jawab yang penuh ya. Karena menjadi seorang sarjana bukan hanya untuk mendapatkan ijazah gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang punya critical thinking, bisa mengatasi problem solving ya, segala permasalahan yang ada. Dan yang paling penting adalah tingkatkan value kalian untuk orang lain gitu kan, bukan tingkatkan value kalian untuk diri sendiri. Karena kalau misalnya untuk diri sendiri, maka hanya untuk diri sendiri saja. Tapi kalau untuk orang lain bisa menjadi diri kita. Dan bisa kita menjadi role modelnya orang lain. Masya Allah, bagus sekali, ini tepuk tangan dong. Oke, motivasi dari Mas Fajar ini sangat bagus sekali teman-teman. Tapi ini berhubung waktunya itu sudah mepet sekali ya, sudah habis gitu ya. Jadi mungkin kita bakal akhiri gitu untuk podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat Mas Fajar sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast. Ya benar, menjadi narasumber di podcast PBSI kita kali ini. Dan juga maaf sudah mengganggu waktunya nih. Oke. Gak kesibukan ini ya. Aman ya. Oke, terima kasih buat semuanya juga yang mungkin sudah menonton. Dan mungkin ada pesan-pesan juga dari Mas Ilham.
Sudah ya, sudah Iya, cukup. karena Oke. Kita sudah mepet banget nih waktunya juga. Oke, jadi itu semua kita tadi sudah membahas tentang pengalaman Mas Fajar untuk ikut organisasi, tips-tipsnya supaya bisa masuk organisasi, cara mengatur dunia perkuliahan dengan dunia organisasi itu bagaimana gitu ya, dan cara menghadapi misalnya bentrokan atau misalnya ada sesuatu yang mungkin nggak enak gitu dalam organisasi gitu. Jadi mungkin itu saja podcast PBSI kita kali ini, dan terima kasih juga buat Mas Fajar nih sekali lagi. Oke, mungkin kita tutup sekarang ya. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.